Setiap musim hujan tiba, kita disuguhkan pemandangan yang sama. Jakarta terendam. Jalanan berubah menjadi sungai, rumah-rumah tergenang, dan aktivitas lumpuh. Namun, di balik genangan air musiman itu, ada ancaman yang jauh lebih besar dan permanen. Jakarta benar-benar tenggelam. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang atau tepatnya 2030. Ibu kota Indonesia, kota metropolitan yang menjadi denyut nadi ekonomi dan politik negara, menghadapi ancaman ganda yang sangat serius. Pertama, penurunan muka tanah, land subsidence yang ekstrim. Data menunjukkan beberapa bagian Jakarta Utara turun hingga 25 cm per tahun. Bandingkan dengan rata-rata global hanya 1-10 cm per tahun. Ini disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang masif dan pembangunan infrastruktur yang sangat padat. Ketika air tanah di bawah permukaan dihisap secara berlebihan, lapisan tanah di atasnya kehilangan penopang dan ambles. Ditambah lagi dengan beban gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, proses penurunan ini semakin cepat. Bayangkan, sebagian besar Jakarta Utara kini sudah berada di bawah permukaan laut. Ancaman kedua adalah kenaikan permukaan air laut global akibat perubahan iklim. Es di kutub mencair dan volume air laut bertambah. Meskipun kenaikannya relatif kecil per tahun, digabungkan dengan penurunan muka tanah Jakarta yang drastis, ini menjadi kombinasi mematikan. Artinya, bahkan tanpa hujan deras, air laut bisa merangsek masuk ke daratan, fenomena yang kita kenal sebagai banjir rob. Upaya pembangunan tanggul raksasa seperti Giant Seawall adalah solusi jangka pendek yang mahal dan belum tentu berkelanjutan dalam jangka panjang jika akar masalah penurunan muka tanah tidak diatasi. Melihat ancaman yang begitu besar dan kompleks ini, pemerintah akhirnya mengambil keputusan monumental, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Ya. Tapi Kalteng, Pak, pasti Kalteng, Pak. Kalimantan, ya nggak pakai teng, nggak pakai. Ini bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tapi juga tentang menyelamatkan Jakarta dari kehancuran serta pemerataan pembangunan di luar Jawa. Pemindahan ibu kota ini diharapkan mengurangi beban Jakarta, baik dari sisi populasi, pembangunan, maupun eksploitasi lingkungan. Dengan begitu, ada kesempatan bagi Jakarta untuk bernapas dan pemerintah bisa fokus pada upaya restorasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kisah Jakarta yang terancam tenggelam ini memiliki kemiripan menarik dengan sebuah negara di Eropa, Belanda. Ya, negara kincir angin itu adalah contoh luar biasa bagaimana sebuah bangsa hidup berdampingan bahkan di bawah permukaan laut. Sejarah Belanda adalah sejarah perjuangan melawan air. Sekitar 1/3 wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Bahkan nama Netherlands sendiri berarti dataran rendah. Selama berabad-abad mereka mengembangkan sistem pengelolaan air yang paling canggih di dunia, yaitu polder. Polder adalah lahan yang direklamasi dari laut, sungai, atau danau yang kemudian dikeringkan dan dilindungi oleh tanggul. Air yang masuk ke polder terus-menerus dipompa keluar kembali ke laut atau kanal yang lebih tinggi. Kincir angin tradisional kemudian digantikan pompa bertenaga uap dan listrik menjadi jantung dari sistem ini. Persamaan antara Jakarta dan Belanda adalah sama-sama menghadapi ancaman air. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan dan skala waktu. Belanda telah beradaptasi selama berabad-abad, mengembangkan budaya hidup dengan air dan memiliki sistem tata kelola air yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jakarta dengan laju penurunan muka tanah yang jauh lebih cepat menghadapi krisis yang lebih mendesak. Sementara Belanda berhasil membangun tanahnya dari air, Jakarta justru kehilangan tanahnya. Namun pelajaran dari Belanda bisa menjadi inspirasi. Investasi jangka panjang pada infrastruktur air, pengelolaan air tanah yang ketat dan berkelanjutan, perencanaan kota yang adaptif terhadap air,
dan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Meskipun ibu kota telah berpindah, Jakarta tetaplah kota penting yang harus diselamatkan. Ancaman tenggelamnya Jakarta bukan hanya masalah lokal, tetapi juga peringatan global tentang dampak perubahan iklim dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Akankah Jakarta bisa mengikuti jejak Belanda dan bangkit dari ancaman air? Hanya waktu dan upaya kolektif yang bisa menjawabnya. Apa pendapatmu tentang masa depan Jakarta? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe